Oh iya Ustadz Cucu, kalau untuk surat-surat yang akan dibagikan kepada warga terkait dengan penyerahan sembako itu sudah difotokopi belum ya? Alhamdulillah sudah Ustadz, kita fotokopinya di Jihan Center. Yang di mana Jihan Center? Itu Ustadz yang di dekat SDN Pangoban 12. Oh, kalau Jihan Center itu saya juga sering fotokopi di sana dan memang hasilnya bagus. Nah, kalau Ustazah Lilis untuk bukber itu pesan cateringnya ke mana? Ya sudah biasa kalau pesan catering itu dari Yaya Catering. Yaya Catering. Ya. Oh, alhamdulillah yang di dekat rumah sakit Soreang. Ya. Alhamdulillah. Enak makanannya. Betul, memang enak sekali. Pak Cucu, Yes, Ustadz. kan Pak Cucu itu fotokopian sudah diambil belum? Belum Ustadz, belum diambil. Kalau belum diambil, sekalian Pak Cucu datang ke penerbit Yudhistira dan mengambil buku yang akan dibagikan kepada anak-anak SDIT Batraan. Siap? Siap Ustadz. Alhamdulillah. Jihan Center Yaya Catering. Yudhistira memang the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sekarang sedang berada di sebuah pantai ya. Di belakang saya ini ada pantai, ada perahu-perahu kecil. Kita mengingatkan kepada salah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihissalam ya, yang beliau itu membuat bahtera padahal beliau jauh dari lautan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa para nabi dan para rasul Allah utus ke dunia ini untuk menyampaikan tauhid la ilaha illallah, agar manusia hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi setan-setan, menjauhi tagut. Sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullah wajtanibut tagut. Sungguh ya, kami telah mengutus para nabi itu kepada tiap-tiap umat untuk menyampaikan supaya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tagut ya. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, karena pada masa itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam banyak orang-orang yang menyembah berhala ya. Ada yang namanya Wadda, Suwa, Yagus ya, Nasro. Di antaranya ada 5 berhala yang diibadahi oleh kaum Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh menyampaikan ya supaya mereka beristighfar ya. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi yang Nabi Nuh sampaikan kepada kaumnya itu hanyalah supaya mereka beristighfar, berhenti dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu kata Allah adalah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Maka di tempat ini saya mengingat kembali bagaimana posisi Nabi Nuh pada saat itu didustakan oleh kaumnya. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun atau membuat sebuah bahtera ya. Kalau ini perahu Nabi Nuh ya, atau bahtera Nuh gitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berada di atas bahtera itu sehingga kita akan selamat ya dari kebinasaan. Pemirsa sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh itu membuat perahu yang besar, kemudian orang-orang yang beriman ya semuanya seluruhnya masuk dalam perahu itu, merekalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan di dunia. Kemudian yang kedua, yang terpenting bagi kita semua adalah memasuki tauhid ini ya. Kita bersama-sama berada di dalam tauhid, menjauhi kesyirikan supaya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
dengan kita menjauhi kesyirikan, dengan kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kunci keselamatan dan kesuksesan kita dunia dan akhirat. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa siapa yang wafat dalam keadaan tauhid, tidak syirik sedikit pun, dia akan masuk jannah, masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal menemui Allah dalam keadaan berbuat syirik, ya, dengan sesuatu, maka dijamin dia akan masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai kita semua memasuki azabnya Allah, nerakanya Allah karena kita berbuat kesyirikan. Kemudian kalau kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai orang yang beriman, ketika kita melakukan amal-amal ibadah, ya, mungkin sholat kita, mungkin saum kita, mungkin baca Quran, ibadah yang lainnya, tapi disertai dengan kesyirikan, apalagi syiriknya syirik akbar yang besar, maka semua amal kita akan terhapus, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan kepada nabinya, la in asyrokta la yahbatanna amaluka. Seandainya engkau berbuat syirik, tentu akan lenyap, akan hilang, ya, amal-amal kamu. Dan orang-orang yang berbuat syirik akan dijauhkan dari surga, akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, dan tidak akan diampuni dosanya ketika dia wafat dalam keadaan kesyirikan. Jadi ketika kita termasuk orang yang musyrik sampai wafat, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kita apabila kita mati dalam keadaan syirik. Allah hanya akan mengampuni dosa yang lain. Jadi dosa yang lain maksudnya adalah dosa-dosa selain syirik. Kita mati dalam keadaan tauhid, kita banyak dosa, akan ada ampunan dari Allah, diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi orang-orang yang berbuat syirik, sekali lagi, sama sekali tidak akan diangkat dari neraka, khalidina abada, selamanya dia dalam keadaan penderitaan dalam neraka jahanam. Demikian mungkin pemirsa sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini berguna dan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.